Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran tematik. Subtema keempat yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kehidupan manusia. Jumlah tumbuhan bisa meningkat karena adanya perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Pertumbuhan tanaman biasanya mulai dari yang kecil sampai tumbuh membesar dan menjadi sangat besar. Perkembangbiakan terbagi menjadi dua, ada alami dan buatan. Perkembangbiakan alami terbagi lagi menjadi dua, ada yang melalui biji atau tunas, lalu umbi atau spora. Kita bahas satu persatu ya. Hari ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan alami melalui biji. Sebelumnya, kita harus mengenal bagian-bagian biji terlebih dahulu. Yang pertama, ada selimut biji. Fungsinya untuk melindungi biji. Yang kedua, ada embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Selanjutnya, yang ketiga ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ada beberapa tumbuhan yang berasal dari biji. Di antaranya ada pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka, pohon cabai, dan juga pohon tomat. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan alami melalui tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas pada pohon pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pohon bambu tumbuh dekat dengan tumbuhan induknya. Berbeda dengan tunas cocor bebek, yaitu dia tumbuh di tepi daun. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi adalah bagian dari tanaman yang terbentuk dari batang dan akar. Biasanya tumbuh di bawah permukaan tanah. Namun, umbi juga ada yang muncul dari atas permukaan tanah. Umbi bermacam-macam, ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, kemudian umbi akar. Mari kita pelajari berbagai jenis tanaman dari umbi yang berbeda. Contoh tanaman dari jenis umbi batang, yaitu tanaman kentang dan tanaman ubi jalar. Selanjutnya, contoh tanaman dari jenis umbi lapis. Ada bawang dan juga bunga bakung. Yang terakhir adalah contoh tanaman yang berasal dari umbi akar. Ada tanaman wortel dan tanaman singkong. Mereka adalah jenis tanaman yang berasal dari umbi akar. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu perkembangbiakan tanaman dengan spora. Spora adalah jenis serbuk yang ada pada bagian belakang daun. Bentuk spora biasanya seperti biji tetapi sangat halus. Cara berkembangbiaknya yaitu diterbangkan oleh angin. Contoh tanaman yang berasal dari spora. Ada tanaman paku, jamur, lalu lumut.
perkembangbiakan alami ada 4 yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama ada melalui biji, terus yang kedua melalui tunas, yang ketiga melalui umbi, dan yang terakhir adalah melalui spora. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tanaman secara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya ada mencangkok, stek, dan menempel. Yang akan kita bahas adalah mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Ada keuntungan dan kekurangan dari mencangkok. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, dan mutu tanamannya biasanya lebih baik. Sedangkan kekurangannya adalah lebih mudah roboh. Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah mencangkok tanaman. Yang pertama adalah memilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Cara yang kedua yaitu tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Dan yang terakhir, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Cukup sekian materi tematik hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada 2, yaitu dengan secara alami dan secara buatan. Alhamdulillah, cukup sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.